Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sanak saudara yang ada di rantau maupun yang di kampung. Kali kita mulai acara IPPN Baliak yang kini dinarasumberi oleh Cadiak Pandai. Dan kini awak tidak surang doh. Awak di kawanan kawan awak yang namanya Muhammad Fadli, dan narasumber kita Cadiak Pandai yaitu Farizal Faris Magister apa? Farmasi apoteker. Dan untuk memulai ajar kita pada ambo sarahkan ke kawan ambo yang ada siko. Silakan. Jadi terima kasih kepada Jeffrey sebagai moderator pertama. Tema yang akan kita angkat pada kali sesuai yang disebut Jeffrey tadi adalah peran pemuda sebagai peripaga dalam nagari. Dengan tagline Bacarito Jo Cadiak Pandai. Tapi nan pantiang sesudah jangan siap awak bacarito tentang peripaga dalam nagari hanya sebagai sebuah wacana. Tapi kami berharap sesudah ada bantu uji nyata dari pemuda, terutama dari kaum Cadiak Pandai untuk memajukan negari awak khususnya sebenarnya peran pemuda di negari. Kemudian tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita bedah tema kita bersama Bang Faris. Tapi sebelum itu mari kita sepakati 3 hal sebelum membahas tema Dan pertama, paripaga dalam nagari. Paripaga dalam nagari itu merupakan ungkapan dan bernilai filosofis. Setelah itu nilai filosofisnya, parik dan paga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap rumah dan banamo nagari. Kemudian yang kedua, ungkapan filosofis tadi dinyatakan dalam bentuk silek Minangkabau, dan esensinya adalah bentuk pembelaan terhadap diri masyarakat ataupun warga sanagari. Kemudian yang ketiga, pada hakikatnya silek di Minangkabau itu dilakukan di surau-surau. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebelum kita baraja silek kita harus baraja mengaji terlebih dahulu. Makanya di agama kita Islam itu dianjurkan untuk dan pertama lebih mempelajari adab terlebih dahulu daripada ilmu. Maka dari itu ada istilah mengatakan ilmu tanpa adab itu ibaratnya mbak orang Minang mbak alu pancuki aduri, artinya sio-sio karaja kita. Baiklah, dengan 3 hal yang harus kita sepakati tadi untuk melanjutkan perbincangan atau otajo Bang Faris, maka mulai kita diskusi dengan sebuah landasan hukum Perda Pemprov Sumatera Barat nomor 7 tahun 2008 balik, pasal 1 ayat 1 bab 1 pasal 1 ayat 6 dan bab 2 pasal 6 ayat 2, yang intinya adalah paripaga nagariko adalah unsur dari keanggotaan kerapatan adat negari atau disingkat dengan KAN. Pertanyaan kami, sesuai perda tadi, bahwasanya paripagaku adalah keanggotaan KAN. Jadi, sebenarnya paripaga itu di negari awak sebenarnya ada atau ndak Bang secara kelembagaan? Sebab nan kami caliak kelembagaannya tu ramang-ramang nampak dan bahkan ndak jaleh keberadaannya di negari awak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Firman Allah, jangan kamu merasa bersedih dan jangan kamu merasa lemah, padahal kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, jadi pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nanalah magi awak kesempatan, karena alhamdulillah ala kulli hal Allah lah magi awak nikmat. Barangkali dalam suasana COVID-19 yang masih menjadi momok bagi kita, pemuda hari ini masih membuat acara yang insya Allah bermanfaat. Ada partisipasi aktif dalam segala hal. Bahkan kini karena tidak bisa mungkin barangkali langsung, alhamdulillah pemuda lah berinisiatif untuk membuat acara yang tentu sesuai lah dengan zamannya. Kini zaman online. Pemuda membuat yang online, alhamdulillah. Karena kasih Allah lah, karena sayang Allah lah, awak bisa bantu, awak bisa bersama-sama di sini. Mudah-mudahan ada manfaat acara awak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak boleh lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena awak pengen nanti pemuda yang cinta ke negari seperti yang telah dicontohkan Rasulullah sangat mencintai negari bahkan umat segala macam maka mudah-mudahan nanti bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan hari ini adalah bertepatan dengan Ramadan yang ke-27 ya. 27. Mudah-mudahan Allah sampaikan puasa, kemudian Allah jadikan puasa benar-benar dapat mengubah nanti ya. Berkaitan dengan tema, alhamdulillah moderator tadi telah menyampaikan dengan baik ya, karena malah dihantarkan, dan untuk kini sebenarnya tidak tapik lo kalau disebut sebagai pemateri, karena alhamdulillah kini sama-sama pemuda, kini kebetulan ada pemuda yang dahsyat-dahsyat yang mendampingi ya, kini kan artinya apa mengenai peran pemuda ya, maka secara umum kadang telah tabawan di dalam diri ya, apa yang dilakukan oleh pemuda itu yang disebut dengan peran pemuda. Yang menjadi pertanyaan di situ adalah ada peran tuh yang baik, ada peran tuh yang buruk. Maka yang awak inginkan adalah peran yang bisa awak bawa adalah peran yang baik. Mudah-mudahan yang dilaksanakan kini, ikut kita melaksanakan peran yang baik. Berhubungan dengan tema tadi disampaikan bahwa pemuda itu sebagai paripaga dalam negari. Tentu harus bahas dulu apa yang disebut dengan paripaga. Bakok pari, bakok paga. Nah, tentu ada filosofi yang harus dalami dalam hal itu. Maka yang pertama tentang pari. Maka pari, kenapa ada di pari? Biasanya kalau orang nak mampu paumahan, supaya data paumahan non dipari dulu, ancak-ancak. Maka ada guna pari tadi non adalah untuk membuat misalnya kalau lahan supaya lahan lebih bermanfaat. Berarti ada kebaikan yang dihasilkan dari pari tadi, dari memari tadi. Itu yang pertama. Kemudian pagar, dipagar, tentu ada yang dinaungi di situ. Apa yang pagar tadi setelah dipari ada kemanfaatan, maka dipagar kemanfaatan tadi dengan pari, dengan pagar yang lah dipari tadi. Artinya yang wak pagar itu adalah kebaikan-kebaikan. Maka inti pari pagar mengkasih itu adalah dalam kegiatan yang positif terlebih dahulu. Maka pemuda dalam hal ini sebagai fungsi pari pagar dalam negari adalah menjaga yang baik-baik, kemudian merubah menjadi yang lebih baik lagi yang ada di dalam negari. Jadi bukan sekedar membentengi dari sesuatu yang buruk saja, tapi membawa yang baik pula ke dalam. Karena pari tadi dari data dia menjadi data. Maka itu ada kemanfaatan yang dihasilkan dari memari tadi. Maka pari dan pagar itu bersinergi lah dia, sekaligus membenteng yang buruk, sekali di sisi yang lain adalah mendatangkan yang bermanfaat untuk negari. Itulah apa yang bisa dilakukan oleh pemuda. Maka balik kepada pemuda tadi melihat siapa bana nan dikerajuan dek pemuda nan. Minimal
iko de waktu ndak lama ya. Ada 3 fungsi pemuda yang harus ya perhatikan. Beko wak kaji tentang yang pemuda ni mbak sih dari umur baga sih yang pemuda. Beko wak kaji tentang itu. Tapi kini ngok minimal ada 3 fungsi ya. Ketika pemuda melaksanakan 3 fungsi ya, maka dia disebut pemuda. Walaupun lah gaib wajah wak kan, tapi ketika wak melaksanakan nan 3 bentuk itu no, artinya pemuda wak. Iko walaupun masih muda ndak dilaksanakan nan 3 itu dah. Artinya ndak pemuda. Karena tadi pemudaan ada 2 peran baik dan peran buruk. Maka pemuda yang berperan buruk itu tidak kita sebut dengan pemuda dalam hal ini, dalam hal paripaga dalam negeri. Apa fungsi ya? Fungsi yang pertama pemudaan adalah itu sebagai iron stock namanya. Basi, stok basi. Apa stok basi no? Adalah cadangan keras untuk masa depan. Jadi yang akan menjadi penerus nanti wali nagari di siko, di nagari awak kan misalnya, itu adalah pemuda yang ada kinin. Cadangan keras untuk masa depan, yang disiapkan ilmu dengan kapasitas keilmuan dengan kegigihan berorganisasi, misalnya manajemen dikuasai baiklah nanti yang akan menjadi wali nagari, baiklah nanti yang akan menjadi anggota dewan, baiklah nanti yang akan menjadi bupati dan bahkan menjadi presiden. Itu yang disebut dengan pemuda tadi. Cadangan. Maka yang disebut dengan cadangan harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau cadangan kalau dibiarnya basi tadi di padiannya baujan bapane bakare basi maka ndak baguna untuk biswa lah. Jangka dipakai lah tabuang hancur lebur bersama maso, hancur lebur bersama zaman. Tapi pemuda yang iron stock itu yang menjadi cadangan keras untuk makan membangun nanti adalah pemuda yang benar-benar disiapkan. Kalau seandainya basi baja semangat kare semangat maka harus berada di tempat yang semestinya, yang akan terjaga dia dari erosi, yang akan terjaga dia dari kerusakan alam dan segala macam. Maka apa syaratnya harus menempa dengan pendidikan, menempa dengan ilmu, banyak-banyak berorganisasi supaya menguasai manajemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya fungsi pemuda itu sebagai social control. Abain akan mengontrol kegiatan-kegiatan sosial. Ada yang buruk dicegah, maka didatangannya yang baik. Itu social control namanya. Maka baiklah nanti pemuda yang akan misalnya ada budaya-budaya yang buruk baik membentengi. Bukan malah baik lo membawa misalnya. Kok sebentar lagi organ kini kebetulan ke kondisi COVID-19 awal harus menjaga jarak, social distancing. Mudah-mudahan itu tidak ada gitu ya. Ikut dari dulu awak mewanti-wanti ada kegiatan-kegiatan. Misalnya seni itu bagus, bahkan dengan seni hidup menjadi indah. Kadang ada pula yang membawa yang buruk tuh dibawa ke dalam kampung. Maka itu tidak berjalan fungsinya sebagai social control. Dalam hal itu tidak jalan fungsinya sebagai social control. Jadi yang harus dilakukan apa? Justru awak membenteng itu, ma yang elok diambil, ma yang buruk dibuangan. Jadi di sini letak social control tadi. Awak lah yang membawa yang baik, karena kondisi sosial masyarakat baik tetap akan berubah. Sesuatu itu pasti akan berubah, maka tidak akan mungkin awak tidak mau berubah, maka perubahan yang akan merubah awak. Jadi itu social control namanya. Dalam hal itu berfungsi lah pemuda tadi diambil elok dibuang yang buruk. Di sini nih sebagai pagar fungsi sebagai pagar. Adapun mambiak itu mambiak yang baik sebagai pari, maka ada yang bermanfaat yang didatangkannya. Kemudian yang ketiga adalah selain tadi iron stock, social control, kemudian nanda boleh awak lupa lah bahwasanya pemuda baik akanlah yang akan mampuan ide-ide kreatif yang akan didatangkannya dari pemuda. Pemuda lah yang akan membalu nanti kampung kau. Dalam hal itu nanti bahwa saya awak harus bersama-sama bahu membahu untuk untuk membawa kemajuan ke kampung kau. Jadi untuk itu, kalaulah bentuk itunya, maka nampaklah peran pemuda nanti memang baguna di masyarakat.
menjadi pagai di dalam negari. Tapi kalau indah tergilas loh dek zaman, itu pemuda juga tapi pemuda yang kalah, pemuda yang tadi pemuda yang buruk. Karena awak bagi di awal tadi pemuda yang elok yang membawa kebaikan, pemuda yang buruk jadi ada social control, ada apa iron stock, cadangan masa depan, apa maka yang bentuk-bentuk itu itulah yang harus awak jalankan. Jadi itu yang apa timekeeper lah mapola mengode-ngode. Nanti awak lanjutkan dengan diskusi. Balian dulu, silakan ke moderator untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, jadi kayak gitu ya. Apa yang dimaksud pemuda, jadi pemuda sebagai pari dalam negari. Jadi awak lanjut pertanyaan dari moderator yang kedua. Masih apa tadi bang yang melanjut pertanyaan tadi. Sebenarnya menurut abang di negari awak kok kelembagaan pemuda tu atau paripagah tu sebenarnya ada ndak bang? Berarti hubungan mana aja negari awak lah ya. Hubungan ada bukti sebelum pemilihan wali negari yang dulu tu ada aturan unsur harus memilih terlebih dahulu calon akan dimajukan. Itu yang tahun yang dulu, tahun yang kini ndak lain bentuk itu sistemnya lain. Jadi tahun yang dulu itu dari unsur bundo kanduang, nenek mama, dari unsur alim ulama, dari unsur pemuda. Maka pemuda berperan di sini. Ada peran pemuda di sini. Diajukan lo calonnya. Kalau tidak sepakat pemuda dengan calon-calon yang ada, bersuara pemuda di sini. Artinya bisa melakukan kontrol sosial di situ. Kau tidak elok calonnya, maka tidak sepakat pemuda membiak itu maka berarti apakah di negari selama wado paganan ada tapi kalau dibanding dengan sejarah-sejarah dahulu memang agak lebih agak kabar lebih menurun kecek orang tua kalau dulu memang bersinergi bana, misalnya nenek mama dengan pemuda bersinergi bana lebih kental nampaknya lebih kental, tapi awak kan tak tahu lah tapi masuk kini apakah pemuda itu berperan, justru kini ala nampak peran-peran pemuda mudah kini enggak kan yang disesuaikan dengan zaman. Badona cara kan itulah bagian dari peran pemuda sebenarnya. Maka apresiasi bana ke IPPNS yang alamadona cara-cara yang bantu iko. Maka mudah-mudahan bisa acara lo tetap berlanjut tetap continue walaupun iko momen Ramadan, besok setelah Ramadan tetap dia doan, berarti peran pemuda itu akan tetap nampak. Itu dah. Itu deh ya. Kemudian pertanyaan kedua bang ya. Ada perlu landasan hukum undang-undang Perda Pemprov Sumbar nomor 7 tahun 2008 balik bab 2 pasal sampai balik ayat 1 poin C disebutkan bahwasannya salah satu dari perangkat nagari itu adalah dubalang nagari. Di pasal yang sama dan ayat hampir disebutkan bahwa fungsi dari dubalang nagari itu adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dalam sebuah negara itu bang. Itu pertanyaan kami sesuai je perda tadi. Apa yang dimaksud dubalang nagari itu? Apakah dubalang nagari itu ada sangkut pautnya jo pemuda atau parik paga? Sabab kita cari dari fungsinya saja itu ada hubungan atau keterkaitan antara tugasnya. Jadi kalau yang untuk nagari kebetulan waktu itu kan abang pernah ada menjadi dai nagari ya. Jadi kalau tidak salah ada dubalang nagari ada, kemudian kepemudaan ada lah terbagi saja. Hanya saja bukan tidak berjalan ya, tapi di masyarakat itu mungkin porsi yang di kerajaan itu tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu nampak, no? Karena memang itu langsung diambil ada pemuda peran peran dubalang nagari. Kok ada misalnya yang patut diselesaikan, ada permasalahan dengan negari lain, kadang langsung pemuda bertindak dengan wali negari dan segala macam. Adapun secara resmi
walau alam kurang jaleh juga ada bang tentang apa nun. Tapi apakah itu ada? Kalau tidak salah ada apa itu tuh. Tapi efektivitas apa pembagian punya job dia saya agak kurang tahu. Tapi intinya nan makasih Bang Sabi Ceko Dubalang Nagari ko adalah bawahan dari kelembagaan dari pemuda aku Bang ya, atau pesuruh hati bawahnya. Iya. Ya bentuk itu tetap yang mapus ada yang mengontrol nagari nanti. Jadi barangkali yang paling penting yang harus sampaikan, mungkin masih ada waktu ya. Yang paling penting harus disampaikan. Tentu pemuda tu punya tantangan dalam apa jadi ba'a juga ibarat berjuang kan, maka mengharap senang dalam berjuang itu sama aja mengharap rembulan di tengah siang. Jadi untuk itu tuh mengharap senang dalam berjuang, ulang lihat sama aja mengharap rembulan di tengah siang. Jadi itu mustahil. Pasti setiap perjalanan pemuda yang menginginkan kebaikan tadi non paripaga dalam negara ini bahkan ada rintangannya. Rintangan pertama dari dalam diri ya. Jadi rintangan pertama dari dalam diri maksudnya adalah ada loh kehendak-kehendak yang ingin disampaikan. Karena jiwa muda sedang bergejolak loh gitu kan. Jiwa muda sedang bergejolak loh. Maka ketahuilah orang-orang yang memposisikan diri itu dalam kondisi nyaman tarui itu adalah orang-orang yang tidak berhasil, yakinlah. Aku pesan untuk pemuda bahwa pemuda nan akan berhasil nan bae amuh keluar dari zona nyamannya sebagai pemuda. Apa zona nyaman pemuda? Beko pagi main game. Masuk waktu sholat misalnya sholat siap tu diulang lo main Facebook kali ya. Hari-hari tapaci jo HP jo taruh ya. Tanpa berkegiatan. Bahkan kuranglah dia bersosialisasi, kurang misalnya mencari-cari ilmu yang lain berorganisasi, maka pemuda bentuk itu pemuda lemah percayalah. Tapi kalau seandainya pandai memanajemen waktu apakah awak harus jauh dari dunia sosial atau medsos dan segala macam? Tidak jawabannya. Maka justru harus ikut wak. Abeko masa iyo awak pemuda tapi tidak tahu dengan Instagram lah. Nggak tahu lo dengan TikTok lah. Abeko kan bukan menyuruh untuk TikTok ya. Tapi kita minimal tahu dengan hal-hal itu. Tapi manajemen waktu sebagai pemuda, kalau pengen menjadi paripaga dalam negari itu nanti, di manajemen waktu Iko waktu untuk bermedsos ria. Misalnya 1 jam dalam sehari. Tapi yang menjadi masalah kan di siko aja tangan bantu talake bantu adoleme HP ke dari tangan ndak lapeh-lapeh dari tangan HP sehingga hal-hal yang positif akan tergerus dia, akan terlindas dia oleh hal-hal yang negatif yang kadang tidak bermanfaat untuk kehidupan pemuda itu sendiri. Itu yang disebut musuhnya sendiri itu adalah diri kalau pemuda. Gejolak yang ada dalam hati. Kemudian mengenai pergaulan misalnya pemuda-mudi misalnya, itu kadang sering juga menjadi batas untuk berkreativitas. Beko kalau lah apa kan pacar-pacar misalnya dapet yang posesif untuk ayo waktu misalnya nak boleh untuk itu deh nak main-mainnya ke mahkamah misalnya nak boleh orang waktu bae ini. Kalau yang bentuk iko ketahuilah semua pemuda itu mendapatkan cobaan-cobaan itu. Nabi Yusuf pemuda dapat cobaan itu. Maka tapi bae ingat kepada Rabb kalau dalam ayat Al-Qur'an walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi ketika digoda seorang yang cantik luar biasa berkedudukan tinggi di istana tuh. Yang ketika itu Nabi Yusuf disinan kan. Inyo digoda Yusuf. Maka Yusuf pun inyo itu kan itu redaksional Tapi Yusuf nun karab ndak mau apa terlena dengan itu maka bangkit ya. Jadi awak bentuk itu tidak mungkin terhindar dari hal-hal yang bentuk itu tapi kita harus memanajemen yang hal yang bentuk itu. Dan kalau bisa kita tinggalkan itu terlebih dahulu sampai waktunya tiba dan kita berbahagia karenanya. Jadi bentuk itu ya. Jadi ada hal-hal yang harus menjadi tantangan pemuda itu untuk menjadi pemuda paripaga dalam negari itu. Jadi tidak serta-merta bisa menjadi pemuda hebat lalu bisa menjadi paripaga dalam negari, tidak serta-merta bentuk itu. Yang penting
bisa lah Wak memaksimalkan waktu Wak untuk hal yang positif. Jadi bentuk itulah. Lawan diri Wak, kemudian mampukan diri Wak untuk bersosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang positif. Barangkali itu saran kepada pemuda. Dan bagi Dunsana kesadonyo yang lagi nonton, yang sedang nonton IPPN live IPPN Simpang, kalau untuk mengomen atau pengen bertanya silakan di komen di bawah. Sambil kami baca rito, silakan diagih pertanyaan, kami menunggu pertanyaan dari Dunsana kesadonyo. Lanjut diskusi moderator. Selanjutnya Bang, kau berkenaan juga Paripaga. Nah, waktu kan Paripaga itu tentu isinya adalah kaula muda. Siap tuh. Kalau boleh baca cerita, kau keadaan pemuda di zaman abang dulu. Rasa awak pemuda zaman kini. Oke, tapi minimal tentu ada rentang waktu sekitar 5 sampai 10 tahun perbedaan Wak gitu ya. Nah, jadi kalau dia tapi ada cik lain kan fungsi pemuda itu tadi kan kebetulan 3 2 baru tersampaikan kan. Jadi tadi iron stock sebelum sampai apa beda ya, social control. Ada cik lain namanya agent of change. Jadi pemuda salah satu fungsinya adalah agen perubah. Bae yang akan menentukan kok simpang konsepnya kecil kan. Bae yang menentukan simpang kok berubah ke arah yang lebih baik atau tidak. Pemuda lah nanti. Kau nak mundur lagi, kau nak maju, pemuda nado kinin. Itu yang agent of change. Jadi di sinanyo di Paripaga dalam negari tadi awak nak merubah. Tentu merubah itu dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik. Bukan sebaliknya. Tapi kalau pemuda hanya berdiam diri, tidak mau berpartisipasi aktif misalnya dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di negari, maka pasti akan merubah dari yang baik kepada yang relatif lebih buruk yang bisa dikajuan. Adapun kalau dibandingkan pemuda zaman kami dan zaman kini, kayak awak cie masuknya, awak lah pemuda yang mengenal TikTok sama-sama itu. Tapi minimal kami ada dulu waktu kami tidak mengenal HP lalu nado lah ya. Itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000 ya, sekitar 2001. Nah itu kan alun lah itu. Alun apa lah ya, alun pakai ya, alun masing-masing awak alun punya itu lah. Jadi memang agak susah. Waktu-waktu memang kegiatan waktu banyak dengan olahraga kegiatan yang banyak. Jadi paling yang mengisi kegiatan kalau waktu mahasiswa yang kami isi itu adalah dengan misalnya mendaki gunung, pergi ke pantai itu tiap sebentar itu. Jangan sampai ada pemuda ketika ditanyuan kau apalagi yang kuliah ketika ditanyuan lah panah naik gunung, enggak panah sendiri. Ala panah pergi ke pantai, mendaki gunung Padang bagi yang kuliah di Padang, enggak panah sendiri. Itu akan menjadi lucu ketika bentuk itu. Padahal awak diagih waktu yang sama, orang di kerajaan sadoe yang positif non, awak indah, awak asik mengurang diri di kamar bermain media sosial dan segala macam. Jadi kelebihannya yang dulu non hanya diuntungkan dengan zaman, alunado yang banyak yang menggoda, itu saja. Adapun kegiatan ya sebanyak yang positif sebanyak yang negatif sama lah lebih kurang mungkin. Hanya saja kini fasilitas itu kan menjadi lebih banyak. Fasilitas untuk lebih dipermudah. Untuk kuliah bagai menjadi lebih mudah. Kini pustaka barangkali mungkin lebih banyak yang kosong karena memang ada sadoy di siku. Ikulah menjadi pustaka bagi mahasiswa dan segala macam bagi pemuda-pemuda yang menginginkan informasi. Tapi kalau dulu alun bentuk tu benar lah. Itu saja ya. Apakah ada perbedaannya kini dengan dulu? Ya, yang menentukannya banyak yang pemuda yang baik dengan pemuda yang buruk, itu saja itu. Ada nawa alun dulu melakukan misalnya berapa persen yang bagus berapa persen yang apa itu tidak lo etis kan ketika melakukan kajian-kajian seperti itu. Untuk itu. Jadi apakah kami dari kaum milenial Bapak ya yang di negari Simpang, pemuda negari Simpang, apakah pernah pantas disabui pemuda sebagai Paripaga dalam negari? Itu pertanyaan inti. Itu sebenarnya yang bertanya
lebih mengetahui daripada yang ditanya. Karena itu membaca diri. Artinya aku ada camin, kacau sinan. Lah pantas tak dengar ya. Disebut pemuda paripaga dalam negara. Itu jawabannya kok surang. Maka iya, kita pada diri sendiri. Maka jawabannya adalah kalau yang tergabung dalam IPE PNS kemudian mengadakan kegiatan ini, saya jawab sudah. Itu dia. Itu yang pertama. Kemudian jawaban yang berikutnya adalah katikolah ada 3 ciri pemuda tadi baik sebagai iron stock, menyiapkan dirinya dengan ilmu, kemudian mempersiapkan diri dengan pengalaman, dengan manajemen. Berarti lah ada syarat pemuda negari iron stock. Kemudian yang kedua, menjadi kontrol sosial ketika menjadi kontrol sosial berarti Allah dapat syarat yang kedua sebagai pemuda pagar negari. Kemudian yang ketiga, ketika menjadi agent of change, menjadi agen perubah ke arah yang lebih baik, maka sempurna lah disebut sebagai pemuda paripaga dalam negari. Tapi kalau alun enggak, maka itu relatif mana apa jadi apa namanya, seperti yang disampaikan tadi, memang harus berkacau surang-surang, pantas enggak ya. Berarti harus itu. Enggak bisa intinya indikator itu baku Bang ya. Nah, enggak bisa baku. Nah, aku lah pemuda paripaga dalam negari. Tapi kalau awak tengok IPPNS dari apa namanya ADRT apa tujuannya dan segala macam kalau terlaksana apa yang diinginkan oleh PPNS maka yang tergabung di dalam itu adalah pemuda paripaga dalam negari. Itulah. Tapi itu kan masih absurd kan, masih apa namanya, aku semangat benar masih apa lah baru menjadi tanda tanya lah apakah IPPNS bisa melaksanakan itu sado. Tapi sepanjang itu kan ada dulu penyuluhan narkoba, ada dulu kegiatan-kegiatan lain, ada kegiatan dakwah-dakwah bentuk apa, ada misalnya ilmu-ilmu walaupun otak lapau, aku kan tak otak lapau gara otak dalam kabun jagung. Dan ini kan bermanfaat. Artinya ya ini termasuk agent of change. Nah, ada kegiatan-kegiatan bentuk itu adalah masuk ciri-ciri pemuda paripaga dalam negari seperti itu. Yang nonton ada yang tanya. Nanti kalau bisa dijawab, kalau seandainya enggak tentu tidak jawab kan. Akan disiapkan jawabannya dan dikirim ke PNS untuk disampaikan berikutnya. Oke. Itu saja. Berarti Allah tak jawab pertanyaan terakhir awak tuh Bang tentang indikator. Cuman kalau indikator masalah umum aku Bang. Yang ya itu penting. Yang disebut MP muda tuh apa? Mbak A gitu kan. Maka itu menarik. Banyak indikator ada yang menyebut MP muda tuh sampai umur 30 tahun. Ada yang sampai 35. Yang menarik waktu itu ada tokoh muda, ada di BWE sampai umur 35. Ada karya, ada lomba tokoh muda dulu se-Indonesia, tapi apa yang madon dulu rasa itu. Ada karya, kemudian mampu mempresentasikannya, kemudian nampak nyata karya itu di masyarakat, nanti diperlombakan. Umur maksimal 35, artinya kalau dari situ aja lihat umur pemuda ke 35 kecilnya. Tapi kalau pemuda yang orang tuh masih berkarya, masih ada semangat untuk merubah, masih ada menjadi kontrol sosial, masih ada niatnya untuk merubah diri sendiri, menempa ilmu dia, menempa diri dengan kegiatan positif, itu masih pemuda. Walaupun gaya pemuda, tapi secara umum orang membatasinya umur 30 kadang, ada juga yang sampai umur 35. Maka kalau ada lomba main bola kan, main bola lewat umurnya, berarti umur 35 KT kan. Kalau batai bawahnya itu Bang? Batai bawah kalau secara agama lah akil balik itulah ala pemuda. Tapi kalau lah bisa berkegiatan, ala bisa libatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan segala macam yang bermanfaat, itu ala pemuda. Libatkan yo, itu. Tapi kalau lihat Muhammad Al-Fatih itu kan, Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Romawi dulu, pemuda Islam yang luar biasa. Itu umur berapa yang menaklukkan itu? Umur 21 ya kan tuh. Sangat matah baru. Iya. Mata umur 21. Berarti 2 tahun tamat SMA baru dia. Lah jadi panglima Bang. Lah jadi panglima dan menaklukkan imperium besar. Luar biasa. Negeri Simpang yang ditaklukkan. Negeri Simpang tuh loh. Kemudian wacalia yang lain seperti itu juga. Kalau ndak ada lah pemuda kan dulu kan di Indonesia gua
Pemikiran tua itu kadang memang agak berbeda dengan awak yang muda kan. Awak pengennya capek tapi kalau yang tua kan biasa yang penting selamat. Maka kalau nak ingin awak capek tapi kemudian bermanfaat tentu maka itu masih termasuk jiwa muda bagi orang. Jadi dicilui dulu kan Soekarno Hatta dek kaum muda capek lah laksanakan pokok kemerdekaan kayak itu kan. Jadi kalau bawa ngecek tentang pemuda, walaupun ndak teratur dari tadi ndak takama-kama juga main intinya adalah pemuda yang pengen ada perubahan, menempa diri pulau, kemudian pengen yang terbaik untuk kampungnya sebagai kontrol sosial itulah pemuda yang bagus lah bentuk itu. Jadi barangkali itu. Pak moderator lah sampai itu ya. Sampai kami lanjut ke Alhamdulillah lah diagiahnya penjalehan dari Cadiak Pandai kita tentang materi kita yang hari ko Parik Paga dalam Nagari. Jadi pemuda sebagai sebagai Parik Paga dalam Nagari. Jadi jangan lupa untuk cek FB IPPN Simpang dan IG-nya IPPN_Simpang dan YouTube-nya IPPN Official Simpang, dan jangan lupa subscribe channelnya, share dan like. Iya, gabung nanti sebenarnya. Jadi barangkali itu Dape ya. Mudah-mudahan bermanfaat acara kau. Jadi tentu ndak sado ya dalam keadaan yang batu atau sabui keadaan yang ndak pada tampe tentu disarankan moderator nanti untuk menuntut ada minta maaf ke pemirsa yang mencari dan segala macam. Silakan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus cek lagi Pak, kami minta nasihat. Minta nasihat dan saran kepada apa? Tentang apa nasihat ini untuk kami kalau muda ya, untuk kalau muda ya, jiwa muda itu harus tetap pertahankan. Apa yang dilakukan orang muda, lakukan lo dewa. Nah itu jangan sampai nanti kata kunci adalah ada orang yang bisa melakukan banyak hal. Yang dia punya. Sementara awak indah. Padahal awak diagih masuk yang sama. Sehari awak sama 24 jam. Ada orang yang bisa menjadi pengusaha sambil kuliah misalnya kan. Ada yang bisa berkeliling Indonesia sambil kuliah. Ada yang bisa mendaki gunung hampir se-Indonesia kalau didaki misalnya. Padahal waktu samunya dia tapi awak banyak membuang-buang waktu kadang dengan hal yang tidak paguno. Paguno main HP paguno. Tapi terlalu banyak porsi waktu untuk itu. Artinya manajemen je waktu untuk bermain media sosial, kemudian gunakan untuk bermanfaat yang lain. Misalnya 1 jamnya main HP atau 2 jam misalnya tetap ansari. Salah biaya gunakan untuk bermanfaat lain. Insya Allah itulah bagus lah kalau pandai untuk itu. Karena rata-rata itu kita ini laki tangan di HP itu yang menjadi musuh kalau kini. Selebihnya insya Allah bermanfaat kegiatan itu. Itu nasihatnya. Jangan terlalu berlama-lama dengan media sosial. Itu nasihatnya. Terima kasih saran dan nasihat dan sarannya dari Bapak kita, dan dengan saran dan tadi kita akan menutup acara kita pada hari ko. Mbak moderator. Selesai lanjutnya. Dan kalau ada kata salah kami minta maaf. Kami sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.